Dalam sejarah, tak ada kisah kelahiran yang lebih ajaib dan penuh mukjizat selain kisah ini. Ini adalah kisah tentang Maryam binti Imran, seorang wanita suci yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan seorang nabi tanpa sentuhan seorang ayah. Kehidupannya adalah cerminan ketakwaan sejati, namun takdirnya adalah ujian terberat yang pernah dibayangkan. Mengandung di tengah masyarakat yang siap mencela. Inilah kisah agung Maryam dan kelahiran Nabi Isa alaihi. Maryam dikenal sebagai wanita yang selalu menjaga kesuciannya, mengabdikan hidupnya di mihrab. Namun, suatu hari, ketika ia sedang menyendiri dalam ibadahnya, malaikat Jibril datang mendatanginya dalam wujud seorang manusia yang sempurna. Tentu saja, Maryam terkejut dan ketakutan. Jibril kemudian menyampaikan kabar yang luar biasa. Allah akan mengaruniakannya seorang putra yang suci. Dalam kebingungannya, Maryam bertanya, sebagaimana diabadikan dengan indah dalam Al-Quran, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, dan aku bukan seorang pezina. Jibril menjawab, mengutip firman Allah, bahwa hal itu mudah baginya. Allah hanya berfirman, jadilah, maka jadilah. Ia, kelahiran Isa, adalah tanda kebesaran Allah bagi seluruh manusia. Sebuah bukti nyata kekuasaan mutlak Allah yang mampu melampaui hukum alam yang kita kenal. Dengan perut yang kian membesar, Maryam membawa kandungannya dan menjauhkan diri dari keramaian. Ia memilih sebuah tempat yang terasing di bawah sebatang pohon kurma yang kering untuk menghindari fitnah dan cemoohan masyarakat. Bisa kita bayangkan, di saat kesendirian dan rasa sakit persalinan yang hebat memuncak, ia merasakan keputusasaan yang luar biasa. Dalam kepedihan itu, Maryam berucap, sebagaimana terekam abadi dalam surah Maryam, wahai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan. Ia begitu takut akan celaan dan tuduhan keji yang pasti akan dilontarkan oleh kaumnya saat mereka melihatnya membawa seorang bayi tanpa ayah. Namun, tepat di momen terendah dan paling rapuh itu, datanglah pertolongan yang tak disangka-sangka. Terdengarlah suara yang menenangkan. Dari bawahnya diyakini sebagai suara Nabi Isa yang baru lahir, atau malaikat Jibril yang memerintahkannya, janganlah engkau bersedih hati. Lalu Allah memberinya dua mukjizat sebagai penawar lara dan penambah tenaga. Pertama, air yang mengalir. Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Tiba-tiba, sebuah mata air jernih muncul di dekatnya. Kedua, kurma yang segar. Allah memerintahkan, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Dengan izin Allah, pohon kurma yang tadinya kering kerontang seketika berbuah lebat dan menjatuhkan korma-kerma matang untuknya. Ini adalah hidangan ilahi yang datang di saat paling sulit. Bukti bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya yang bertakwa. Ketika Maryam kembali ke kaumnya sambil menggendong bayinya, seperti yang telah ia takutkan, mereka langsung mencerca dan menuduhnya telah berbuat keji. Namun, saat itulah mukjizat terbesar terjadi. Atas perintah Maryam, mereka diminta untuk bertanya langsung kepada bayi yang ada di gendongannya. Dan dengan izin Allah, Nabi Isa yang masih bayi itu berbicara dengan fasih, membela kehormatan ibunya dan menyatakan, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Kisah ini adalah pelajaran abadi tentang kemuliaan Maryam dan kekuasaan mutlak Allah. Ini mengajarkan kita bahwa ketika kita menjaga kehormatan diri, maka Allah sendirilah yang akan menjaga dan membela kita, bahkan dengan cara-cara ajaib yang melampaui akal manusia. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share,
dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.